Bayangkan, besok pagi Anda bangun seperti biasa, Anda membuka ponsel. Namun hari itu, semua media di dunia memuat berita yang sama. China dan Amerika Serikat resmi terlibat konflik militer. Dalam hitungan menit, harga minyak melonjak, harga emas meroket, bursa saham di berbagai negara langsung anjlok. Ribuan kapal dagang menghentikan pelayarannya. Dan dunia memasuki masa yang penuh ketidakpastian. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih penting, apa yang sebenarnya akan terjadi? Apakah perang ini hanya akan berdampak pada China dan Amerika, ataukah Indonesia juga akan merasakan akibatnya? Di video kali ini, kita tidak akan membahas siapa yang menang atau siapa yang kalah. Kita akan membahas bagaimana jika dua ekonomi terbesar di dunia benar-benar berperang. Kalau kita melihat berita internasional beberapa tahun terakhir, hubungan antara China dan Amerika memang terus memanas. Namun penyebabnya bukan hanya satu, ada beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama adalah Taiwan. Bagi China, Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya yang suatu hari harus kembali bersatu. Namun pemerintah Taiwan memiliki sistem pemerintahan sendiri dan mendapat dukungan dari banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Amerika memang tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Namun Amerika memiliki hubungan ekonomi, politik, dan kerjasama pertahanan yang erat dengan Taiwan. Karena itulah, setiap kali ketegangan meningkat di sekitar Taiwan, dunia ikut khawatir. Masalah berikutnya adalah persaingan ekonomi. China kini telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Sementara Amerika masih berada di posisi pertama. Keduanya bersaing di hampir semua sektor, mulai dari perdagangan, teknologi, kecerdasan buatan, semikonduktor, mobil listrik, hingga pengaruh politik di berbagai kawasan dunia. Hubungan kedua negara saat ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga tentang siapa yang akan memimpin ekonomi global pada masa depan. Masalah ketiga adalah Laut Cina Selatan. Wilayah ini merupakan salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Setiap tahun, barang bernilai triliunan dolar melewati kawasan ini. China mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Namun, klaim tersebut juga tumpang tindih dengan beberapa negara lain. Situasi inilah yang membuat kawasan tersebut menjadi salah satu titik paling sensitif di dunia. Meskipun hubungan kedua negara sering memanas, perlu dipahami hingga hari ini China dan Amerika belum berada dalam perang terbuka. Yang terjadi lebih banyak berupa persaingan ekonomi, teknologi, diplomasi, dan militer. Namun, bagaimana jika suatu hari konflik itu benar-benar berubah menjadi perang? Mari kita bayangkan, konflik benar-benar pecah. Apa yang akan terjadi selama 24 jam pertama? Hal pertama yang kemungkinan besar terjadi adalah pasar keuangan dunia akan bereaksi sangat cepat. Investor biasanya tidak menyukai ketidakpastian. Ketika risiko meningkat, banyak orang akan menjual saham dan memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman. Akibatnya, bursa saham di berbagai negara bisa mengalami penurunan tajam. Hal berikutnya, harga emas kemungkinan besar akan naik. Mengapa? Karena selama puluhan tahun, emas sering dianggap sebagai safe haven, yaitu aset yang banyak dicari ketika dunia sedang dilanda ketidakpastian. Bukan karena emas menghasilkan keuntungan secara otomatis, tetapi karena banyak investor percaya emas mampu mempertahankan nilainya dalam situasi krisis. Kemudian, harga minyak dunia juga berpotensi melonjak. Mengapa? Karena perang dapat mengganggu jalur distribusi energi, meningkatkan biaya pengiriman, dan memicu kekhawatiran terhadap pasokan global. Ketika pasokan diperkirakan terganggu, harga biasanya ikut naik. Dan jika harga minyak dunia naik, dampaknya bisa terasa hingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun mungkin, dampak terbesar justru terjadi pada perdagangan internasional. Ribuan kapal dagang yang setiap hari menghubungkan Asia, Amerika, dan Eropa bisa mengalami keterlambatan atau bahkan menghentikan pelayaran di wilayah yang dianggap berbahaya. Artinya, barang yang biasa kita gunakan setiap hari bisa terlambat sampai. Biaya logistik meningkat, harga barang impor naik, dan rantai pasok global mulai terganggu. Tetapi semua dampak tadi mungkin masih belum seberapa, karena ada satu fakta yang jauh lebih besar. Bagaimana jika China, yang selama ini dikenal sebagai pabrik dunia, tiba-tiba berhenti mengekspor barang ke seluruh dunia? Tahukah kalian, China sering dijuluki sebagai pabrik dunia? Bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun, China membangun ribuan kawasan industri, pelabuhan modern, jaringan kereta logistik, hingga rantai pasok yang efisien. Hasilnya, hari ini sekitar 30% output manufaktur dunia berasal dari China. Artinya, banyak barang yang kita gunakan setiap hari sebenarnya diproduksi di sana. Mulai dari smartphone, laptop, televisi, mainan, peralatan rumah tangga, panel surya, hingga komponen mobil. Bahkan banyak produk yang bertuliskan Made in Vietnam atau Made in Thailand masih menggunakan komponen yang diproduksi di China.
Sekarang bayangkan, jika perang benar-benar pecah, lalu sebagian besar pabrik di Cina berhenti beroperasi, apa yang akan terjadi? Pasokan barang ke seluruh dunia akan terganggu. Perusahaan-perusahaan di berbagai negara akan kesulitan mendapatkan bahan baku. Produksi ikut melambat, biaya produksi meningkat, dan pada akhirnya harga barang yang kita beli sehari-hari juga bisa ikut naik. Inilah yang disebut sebagai gangguan rantai pasok global. Peristiwa serupa sebenarnya pernah kita alami saat pandemi COVID-19. Ketika banyak pabrik di Cina tutup sementara, harga berbagai barang di seluruh dunia ikut melonjak. Jika konflik berskala besar benar-benar terjadi, dampaknya bisa jauh lebih besar. Banyak orang mengira kalau perang terjadi, yang akan paling menderita hanyalah Cina. Padahal kenyataannya Amerika Serikat juga akan menghadapi dampak yang sangat besar. Mengapa? Karena ekonomi kedua negara sudah saling terhubung selama puluhan tahun. Amerika memang membeli banyak barang dari Cina, tetapi banyak perusahaan besar Amerika juga memproduksi barang di Cina. Misalnya Apple, Tesla, Nike, Starbucks, dan masih banyak perusahaan global lainnya. Jika pabrik-pabrik tersebut terganggu, produksi mereka juga ikut terhambat. Bukan hanya itu, banyak perusahaan Amerika juga bergantung pada komponen elektronik yang diproduksi di Asia. Jika rantai pasok terputus, biaya produksi meningkat, harga barang naik, keuntungan perusahaan menurun. Bahkan pasar saham Amerika pun bisa mengalami tekanan. Karena itulah, perang antara dua ekonomi terbesar dunia bukanlah situasi yang menguntungkan bagi siapapun. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula kerugian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita aman? Jawabannya tidak sepenuhnya. Meskipun Indonesia bukan pihak yang terlibat dalam konflik, ekonomi Indonesia tetap bisa merasakan dampaknya. Yang pertama, nilai tukar rupiah berpotensi melemah. Saat terjadi ketidakpastian global, banyak investor biasanya memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman. Perpindahan dana seperti ini dapat memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Yang kedua, harga energi bisa meningkat. Jika harga minyak dunia naik, biaya transportasi ikut naik, biaya logistik meningkat, dan pada akhirnya harga berbagai barang juga berpotensi ikut naik. Yang ketiga, impor bahan baku menjadi lebih mahal. Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas penting seperti gandum, kedelai, bahan baku industri, hingga berbagai komponen elektronik. Jika jalur perdagangan terganggu, maka biaya impor ikut meningkat. Yang keempat, ekspor Indonesia juga bisa terkena dampak. Di satu sisi, permintaan dari negara-negara yang terdampak perang mungkin menurun. Namun di sisi lain, komoditas seperti nikel, batu bara, atau emas bisa mengalami kenaikan harga apabila permintaan global berubah. Artinya, perang tidak selalu hanya membawa kerugian. Ada sektor yang mungkin terdampak negatif, tetapi ada pula sektor tertentu yang berpotensi memperoleh keuntungan. Namun secara keseluruhan, ketidakpastian global tetap menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Tetapi di balik semua kekacauan itu, ada satu pertanyaan yang menarik. Jika Cina dan Amerika sama-sama merugi, siapa yang justru bisa diuntungkan? Karena dalam setiap perubahan besar dunia, hampir selalu ada negara yang berhasil memanfaatkan peluang. Dan itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Mungkin kalian berpikir, kalau Cina dan Amerika sama-sama mengalami kerugian, apakah semua negara juga akan ikut merugi? Jawabannya belum tentu. Dalam sejarah ekonomi dunia, setiap kali terjadi perubahan besar, selalu ada negara yang berhasil memanfaatkan peluang. Jika perusahaan-perusahaan global merasa produksi di Cina menjadi terlalu berisiko, mereka kemungkinan akan mulai mencari lokasi baru. Negara-negara seperti India, Vietnam, Meksiko, bahkan Indonesia berpeluang menerima relokasi investasi. Fenomena ini sebenarnya sudah mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah perusahaan internasional mulai membangun pabrik baru di luar Cina untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara. Strategi ini dikenal sebagai China Plus One. Artinya perusahaan tetap berproduksi di Cina, tetapi juga membuka fasilitas produksi di negara lain sebagai cadangan. Namun peluang itu tidak datang dengan sendirinya. Negara yang ingin mendapatkan investasi harus memiliki infrastruktur yang baik, kepastian hukum, tenaga kerja yang kompetitif, dan iklim usaha yang menarik. Jika tidak, investor akan memilih negara lain. Jadi, di tengah krisis sekalipun selalu ada peluang. Pertanyaannya adalah siapa yang paling siap memanfaatkannya. Setelah membahas berbagai kemungkinan tadi, muncul pertanyaan yang paling penting. Apakah perang antara Cina dan Amerika benar-benar akan terjadi? Jawabannya, tidak ada yang bisa memastikan. Ketegangan memang nyata, persaingan ekonomi masih berlangsung, perlombaan teknologi semakin ketat, dan isu Taiwan masih menjadi salah satu titik paling sensitif di dunia. Namun kita juga harus melihat sisi yang lain.
Cina dan Amerika bukan hanya rival, mereka juga saling bergantung. Nilai perdagangan antara kedua negara mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun. Ribuan perusahaan memiliki investasi di kedua negara. Jutaan lapangan kerja bergantung pada hubungan ekonomi tersebut. Jika perang berskala besar benar-benar terjadi, kerugiannya tidak hanya dirasakan oleh Cina atau Amerika, tetapi juga oleh hampir seluruh dunia. Itulah sebabnya hingga hari ini, diplomasi, negosiasi, dan berbagai jalur komunikasi tetap menjadi pilihan utama. Karena biaya perang modern bukan hanya dihitung dari jumlah senjata, tetapi juga dari kerugian ekonomi yang bisa mencapai triliunan dolar. Dunia saat ini jauh lebih saling terhubung dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Sebuah konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia bisa memengaruhi harga barang di pasar, nilai tukar rupiah, hingga biaya hidup yang kita rasakan sehari-hari. Itulah mengapa memahami geopolitik bukan hanya urusan pemerintah atau diplomat, tetapi juga penting bagi kita semua. Karena keputusan yang diambil oleh negara-negara besar pada akhirnya bisa berdampak pada kehidupan masyarakat biasa. Semoga saja skenario yang kita bahas hari ini tidak pernah benar-benar terjadi. Namun memahami kemungkinan-kemungkinannya akan membuat kita lebih siap menghadapi perubahan dunia. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan ekonomi dan geopolitik lainnya. Dan sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, jika suatu hari Cina dan Amerika benar-benar berperang, negara mana yang paling justru diuntungkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.